oleh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri. Kita ambil subjudul Ahkamul Imamah, hukum-hukum terkait dengan imam dan makmum nantinya. Hukum-hukum terkait dengan imam dan makmum sesuai dengan waktu yang tersedia akan coba maksimalkan Bapak Ibu. Kadang-kadang Bapak Ibu kurang berabui menjadi imam. Nah, itu banyak itu Bapak Ibu. Padahal imam itu punya kriteria tersendiri. Ndak kasadonyo bisa menjadi imam, ndak kasadonyo boleh menjadi imam. Ya, ada kriteria-kriteria tersendiri yang diharuskan dipenuhi oleh seorang imam itu. Bahagia orang berabid menjadi imam karena mengingat pahala juga ada Bapak Ibu. Berapa pahalanya besar? Sebanyak pahala makmum yang diimaminya. Jadi kalau kita sholat tadi syarat iuran, maka imam dapat pahala 101. Pahala imam ke pahala makmumnya 100. Ya, makmum balik, makmum tetap masing-masing dapat pahala. Pahala sholat sendiri dengan nilai berjamaah 27 kali lipat itu, 27 derajat. Nah, begitu ya. Sebagaimana disampaikan walahu minal ajri mithla ajri man shalla alaihi, ay man shalla ma'ah. Maka dia akan dapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang sholat bersamanya. Nah, itu makanya orang berapi menjadi imam Bapak Ibu. Cuman kadang-kadang masalahnya dia jadi imam tapi persyaratan jadi imam tak terpenuhi. Ya, hanya nekat menjadi imam. Padahal imam itu punya kriteria. Apa kriteria imam? Siapa orang yang paling berhak menjadi imam itu? Ada nanti bagiannya al-ahqqu bil imam. Orang yang paling berhak menjadi imam. Pertama itu al-aqra. Orang yang qari. Bacaannya bersih, bacaannya fasih, dan dia hafal Al-Quran. Itu syarat pertama. Jadi kiranya syarat yang pertama menjadi imam itu bukan orang yang paling tua umurnya atau orang yang telah menikah. Syarat pertama menjadi imam itu orang yang paling fasih bacaannya dan dia hafal Al-Quran. Itu dia. Al-Aqra, ay aqra'uhum wa huwa hifzan lil Quran. Dia hafal Al-Quran. Itu syarat pertama menjadi imam. Kalau seandainya ada dua orang yang sama-sama qari, sama-sama fasih, sama-sama hafal Al-Quran, lalu siapa yang kita dahulukan menjadi imam? Al-alim fiqh shalah. Orang yang paling paham tentang fikih, terutama fikih salat. Nah, maka dia yang didahulukan. Itu kalau terjadi dua orang, kalau terdapat dua orang yang sama-sama fasih bacaannya dan sama-sama hafal Al-Quran dia. Nah, maka cari orang yang paling alim, paling fikih, paling paham fikih salat. Kalau seandainya mereka sama juga pemahamannya terhadap fikih salat, gimana Ustaz? Maka cari orang yang a'lam bis-sunnah, orang yang paling paham tentang sunnah, yang paling mengerti tentang sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia yang didahulukan untuk menjadi imam itu. Kalau seandainya sama, gimana Ustaz? Sama-sama qari, sama-sama fasih bacaannya, sama-sama paham terhadap fikih, sama-sama mengerti tentang sunnah, maka cari orang yang paling dahulu hijrah. Aqdamuhum hijratan. Oh, sekarang tak ada lagi hijrah Ustaz. Maka cari orang yang paling duluan masuk Islam. Oh, dia sama-sama masuk Islam Ustaz. Serentak waktu itu dia masuk Islamnya. Maka gimana caranya? Baru berlaku nanti aktsaruhum sinnan. Lihat akte kelahirannya. Jadi kalau misal Bapak Ibu Upin Ipin sholat, Asia yang jadi imam, dia tahu Upin Ipin Bu? Oleh apa bedanya Upin dan Ipin? Ada jambulnya. Ayolah. Mereka itu kembar seiras. Ini contohnya nih. Walaupun Upin Ipin itu contoh yang kayaknya kurang baik juga.
ikhlas dulu. Jadi kalau seandainya Upin Ipin kok jadi imam ke salat, maka saya yang didahulukan jadi imam, yo sama-sama fasih wah, sama-sama fasih, sama-sama alim, sama-sama paham sunnah, sama-sama paham hadis, sama-sama masuk Islam misalnya kan. Saya yang didahulukan menjadi imam, dahulukan Upin. Baku dahulu Upin karena dia lahir lebih dahuluan 5 menit. Ya, beda lahirnya tuh 5 menit. Walaupun 5 menit je, tetap dia lebih berhak menjadi imam. Aktaruhum sinnan. Jadi kiranya Bapak Ibu, yang paling tua umurnya itu kriteria kesekian. Kriteria kesekian untuk menjadi imam. Bukan kriteria pertama. Karena itulah yang acuh masalah di masyarakat kan mengalami mau disuruh menjadi imam. Ini masih anak-anak, masih SMP baru. Kalau bacaannya berasin, dia lebih berhak menjadi imam kok. Ada anak umur 7 tahun tapi bacaannya berasin, lebih berhak menjadi imam dibandingkan dengan kurang gaya umur 70 tahun bacaannya belepotan. Begitu dia Bapak Ibu. Lebih berhak dia menjadi imam dibandingkan dengan orang tua yang bacaannya belepotan. Iko deh karena kadang-kadang gara-gara awak merasuk paling tua, awak lah yang maju menjadi imam sementara membaca Qul huwallahu saja udah dulu ya. Itu masalah. Masalah Bapak Ibu. Dahulukan yang paling fasih. Yang umur itu urutan kesekian. Ternyata Bapak Ibu setelah kita lihat dari sekian banyak syarat menjadi imam itu, kriteria menjadi imam itu, tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa syarat menjadi imam itu harus nikah duluan. Nah, kan itu coba di masyarakat, bahwa ini lo menjadi imam ini udah nikah. Tidak ada syarat menjadi imam itu harus nikah, Bapak Ibu. Ya, mau baca beberapa kriteria menjadi imam itu tadi. Tidak ada syarat menjadi imam itu harus nikah. Ya, kalau memang harus nikah duluan, ambil aja jadi menantu. Itu contohnya kan. Ya, ambil aja jadi menantu, sudah itu suruhnya menjadi imam. Kalau memang awak menganggap imam itu harus nikah duluan. Ya, jadi syarat menjadi imam itu bacanya fasih. Dia seperti imam kita tadi kan. Adik kita dia mau Ustaz Nurwan kan bacanya bersih itu. Maka berhak beliau menjadi imam. Ya, beliau suruh menjadi imam tadi. Kamu tetap bersikeras tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena beliau lebih berhak di sini. Beliau lebih berhak menjadi imam di sini, apalagi bacaan beliau lebih bersih. Bacaannya barasia, imam iramanya rancak sehingga nyaman kita di belakangnya. Hanya udah nikah dari Ustaz. Kamu kecil tadi, ambil beliau jadi menantu. Ada nikah ada? Ada lah. Nah, dia jadi menantu. Apa dia yang Bapak Ibu kan apa tunggu deh. Boleh Bapak Ibu, ini serius. Besok di akhirat ada 7 kelompok manusia yang mendapat perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah. Ada 7 kelompok manusia dan di antara yang 7 itu salah satunya adalah syabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Pemuda yang hatinya terpaut di masjid. Ini punya hak khusus Bapak Ibu. Bukan orang yang rajin kamu saja. Ini pemuda. Kalau orang tua yang hatinya terpaut di masjid bagaimana Ustaz? Nah itu wajar karena lelaki. Ya. Tapi kalau anak muda hatinya terpaut di masjid, itu baru luar biasa. Maka cari anak-anak. Maka Allah akan memberikan hak khusus nanti di akhirat. Pemuda-pemuda yang hatinya terpaut di masjid. Ikut nak hatinya sih terpaut di masjid itu. Jo badannya tinggal di masjid. Kurang apa aja lah. Bacaannya barasia, iramanya rancak, hafalannya banyak, paham terhadap agama, sarjana. Hatinya terpaut di masjid, jo badannya terpaut di masjid. Kurang apa aja lah. Nah, capek ini jadi menantu. Saya kalau biar beliau jadi menantu. Kalau nak bekau biar dia bawa ke rekan-rekan. Yo, dia tidak menyesal. Oke, Bapak. Nah, jadi syarat menjadi imam itu tidak ada harus menikah duluan. Kalau memang ya kadang-kadang kalau menikah itu bukan hanya sama-sama Ustaz. Justru
ya justru yang telah menikah kadang-kadang pengaruhnya lebih parah daripada yang belum menikah. Itu dia. Oke, lanjut. Tsumma akbaru sinnan, kemudian orang yang paling tua umurnya. Jadi yang seperti tadi itu, kalau seandainya ketemu orang yang sama-sama fasih, sama-sama hafal Quran, sama-sama paham fikih, sama-sama paham sunnah, kemudian sama-sama masuk Islam, maka lihat akte kelahirannya siapa yang duluan lahir. Aktaruhum sinnan, yang paling tua umurnya. Nah, kalau seandainya ternyata sama juga Ustaz, maka bagaimana caranya? Tsumma Qur'an. Cabut lot. Pakai lot Bapak Ibu. Cuy itu benar pentingnya untuk menentukan imam itu. Cabut lot. Siapa orang yang kita dahulukan untuk menjadi imam itu. Begitu dia. Oke, wa hadza fima idza hadarat as-shalah wa aradu an yuqaddimu ahaduhum. Ini kalau kita akan menyelenggarakan menunaikan salat sementara kita akan memilih masih tegang usia yang akan dimajukan menjadi imam. Fa in kana lil masjid, jika sekiranya di suatu masjid itu imamun wa hadirun, ada imam yang kita sudah tetapkan, ini disebut dengan imam ratib. Kalau sekiranya di suatu masjid itu ada imam yang sudah kita tetapkan dan dia ada di situ, maka dia lebih berhak menjadi imam. Makanya tadi Bapak Ibu apa nanti jadi imam? Karena imam itu sudah ditetapkan. Jadi kalau seandainya misal Bapak Ibu datang ulama besar dari Palestina misal hadirnya ke Masjid Raya Andaleh, bacaannya bagus, bacaannya fasih, paham Al-Quran, pasti hafiz 30 juz. Maka siapa yang lebih berhak menjadi imam? Tetap beliau. Karena beliau yang sudah kita tetapkan dan kita sepakati untuk menjadi imam. Begitu adabnya. Ini terjadi Bapak Ibu. Kenapa ini penting? Ini bagian khusus di dalam fikih yang tidak boleh kita tinggalkan. Suatu kali dulu pernah terjadi di surau Buya Gus Rizal Ghazali di Bukit Tinggi. Ibu kalau baik ke Bukit Tinggi di menjalan rumah sakit daerah Bukit Tinggi itu, Resudi Bukit Tinggi di bypass itu ada surau Buya Gus Rizal Ghazali sebelah kanan. Nah, di situ Bapak Ibu kan imamnya sudah tetap itu Buya Gus Rizal Ghazali. Waktu itu waktu sholat sudah masuk, iqamah akan dikumandangkan. Sementara Buya ini belum keluar dari dalam ruangan beliau. Nah, lalu kemudian iqamah dikumandangkan. Pas iqamah dikumandangkan itu, majulah seorang menjadi imam, mengambil inisiatif. Ketika seseorang ini maju, beliau keluar dari ruangannya. Ya, masalahnya yang sudah maju ini tidak mau mundur lagi. Karena sudah maju, tidak mau mundur lagi. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Selesai sholat itu jadi masalah. Jadi masalah apa? Ya. Siapa yang bermasalahkan Ustaz? Buya yang bermasalahkan. Nah, apakah Buya arogan dengan hal seperti itu? Tidak, karena beliau sangat paham fikih. Kenapa beliau mempermasalahkan? Karena mohon maaf, yang maju ini ya nyelonong lah istilahnya itu kan. Yang nyelonong ini harusnya mohon maaf bahasa kasarnya tahu diri. Ya, walaupun seandainya dia Bapak Ibu dia fasih, dia paham Al-Quran, tapi karena imamnya sudah ditetapkan, maka imam itu lebih berhak menjadi imam di tempat yang sudah ditetapkan. Misal Ustaz Mirwan, lalu kemudian pergi beliau ke Al-Hakim misalnya. Beliau kan imam tetap kita di sini, suaranya bagus, bacaannya bersih. Pergi beliau ke Al-Hakim, apakah beliau berhak menjadi imam di Al-Hakim? No, tidak. Yang berhak menjadi imam di Al-Hakim itu siapa? Orang yang sudah ditetapkan pula menjadi imam di situ. Begitu. Atau imam Masjid Raya Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dia sudah ditetapkan menjadi imam di situ. Datang dia ke Masjid Raya Andalas, apakah dia berhak menjadi imam di sini?
Tidak. Yang berhak menjadi imam di sini tetap ustadz yang sudah kita tetapkan di sini. Itu kalau beliau ada, kalau beliau hadir, gitu dia. Fa in kana lil masjid imamun wa hadir fa huwa al-muqaddam. Jadi kalau di masjid itu ada imam yang sudah kita sepakati bersama, maka dia lebih didahulukan untuk menjadi imam. Kecuali kalau beliau nanti yang mempersilahkan. Nah, itu lain pasal Bapak Ibu. Datang misalnya seorang ulama besar ke masjid kita ini, lalu kemudian beliau persilahkan menjadi imam, baru itu boleh menjadi imam. Tapi kalau tidak ada izin dari beliau, tidak boleh nyelonong menjadi imam. Begitu aturannya. Oke Bapak Ibu, lanjut. Sakilul bait wa imamul masjid ahaqqu bil imamah illa man di sultan. Ini catatan pentingnya. Orang yang berdomisili di sini dan bahkan imam yang sudah ditetapkan di masjid lebih berhak menjadi imam illa man di sultan, kecuali orang yang punya kekuasaan. Jadi kironyo kalau orang yang punya kekuasaan datang ke siko, maka yang berhak menjadi imam orang yang punya kekuasaan itu. Wali kota misalnya. Datang wali kota ke masjid kita itu, maka wali kota berhak langsung mengambil alih imam. Begitu ternyata Bapak Ibu. Kalau ketua MUI datang ke siko, maka yang berhak menjadi imam tetap imam kita. Tapi kalau wali kota yang datang ke siko, yang lebih berhak menjadi imam wali kota. Ketua MUI Sumbar datang ke Masjid Raya Dalas, yang berhak menjadi imam kita yang sudah kita tetapkan. Tapi kalau gubernur datang ke Masjid Raya Dalas, maka gubernur lebih berhak menjadi imam di Masjid Raya Dalas. Begitu aturannya Pak. Nah, ini sekaligus menjadi pesan penting bagi kita bahwa dalam memilih pemimpin, siapapun yang akan kita tetapkan menjadi pemimpin yang akan mengambil alih memegang kekuasaan, penting untuk memperhatikan dia bisa menjadi imam atau tidak. Maka memilih wali kota, memilih gubernur itu bukan karena awak dia jilbab sana, bukan karena awak dia sembako, bukan karena awak dia dibawa jalan-jalan, bukan. Ibu-ibu majelis taklim dia jalan-jalan, iyo kak, foto lah kami siapkan bus itu kan. Itu di saat kampanye kan. Nah untuk ini kan ada kampanye gitu. Yo sarang kampanye, yo kecenya, Pak ibu-ibu dia jalan-jalan, iyo, foto apa yang jalan-jalan? Iko biaya untuk makan di jalan, silakan ibu-ibu jalan-jalan senang-senang. Tapi ini besok tanggal sekian dulu pilih Nggak usah pilih seperti itu. Jadi memilih pemimpin itu Bapak Ibu, memilih pemimpin itu jangan karena ada iming-iming, jangan karena ada sembako, jangan karena ada jilbab, jangan karena di bawa jalan-jalan, jangan karena dia karpet dua lay, jangan. Memilih pemimpin itu kriteria utamanya dia layak menjadi imam atau tidak. Kalau dia tidak layak menjadi imam, jangan dipilih menjadi pemimpin. Begitu dia Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia akan bisa mengambil alih imamah. Dan beko menyasar, nyo datang ke situ, nyo ambil alih imamah. Kiro nyo ayatnya belepotan misalnya kan, bacaannya kacau misalnya kan. Tidak bisa kita menolaknya lagi Bapak Ibu, karena dia punya kuasa. Illa man sultan. Makanya dulu Bapak Ibu, Rasul menjadi pemimpin negara sekaligus menjadi pemimpin imam sholat. Abu Bakar menjadi pemimpin negara sekaligus menjadi pemimpin atau imam sholat. Umar bin Khattab menjadi pemimpin negara sekaligus dia menjadi imam sholat. Kalau seandainya pemimpin negara ini tidak sanggup menjadi imam sholat, dan maka dia berhak untuk menentukan siapa imam sholat berikutnya, siapa yang akan ditunjuk menjadi imam sholat. Itulah yang terjadi di masa Umar bin Khattab misalnya kan. Ketika Umar bin Khattab tidak mau menjadi imam, tidak berkenan menjadi imam, maka beliau menunjuk
imam. Begitu aturannya. Jadi ternyata terkait dengan imamah ini bukan hal yang sepele. Bukan hanya sekedar pemenuhan sholat berjamaah. Ada kriteria yang harus kita penuhi untuk supaya imamah kita, sholat berjamaah kita itu berjalan dengan lancar dan kita sebagai makmumnya tenang mengikut di belakangnya. Wallahu a'lam bishawab.